Oke guys, jadi gini, ini hitung-hitungan goblok gue ya. Jadi kita anggap aja gaji UMR kita tuh aku ambil aja di Ngawi deh. Di Ngawi itu 1,9 juta. Itu kurang lebih lah. Nah, 1,9 juta ini kan kalau kerja di Ngawi itu pun kalau kita masih jomblo, kita masih ikut sama orang tua, jadi mungkin pengeluaran bulanan kita di 700 ribu mungkin, ya beli sabun, beli bayar paket wifi atau apalagi lah 700 ribu lah, sama bensin segala macem. Itu di 700 ribu ini udah sama nongkrong cantik mungkin seminggu sekali lah. Kalau di Ngawi tuh 50 ribu nongkrong cantik udah cukup di kafe. Nah, gaji kita kan 1,9 tuh, 1.900.000 misalkan. Ini gaji UMR Ngawi, nanti disesuaikan aja sama UMR di kota kalian gitu. Nah, 1.900.000 misalkan dikurang biaya hidup kita selama sebulan itu 700 ribu. Ini karena kita ambil dari belanja bulanan kita, beli paket wifi segala macam itu 700 ribu, masih sisa 1.200.000. Nah, karena kita masih numpang sama orang tua nih, kita masih numpang sama orang tua, jadi biaya makan, tempat tinggal, kos itu mungkin gak dihitung ya, karena kita masih numpang sama orang tua, jadi semuanya itu masih terpenuhi. Sisa 1.200.000. Nah, mungkin yang 100 ribu ini bisa kita infakin nih, mungkin ke mana, ke saudara, karena kalau infak ke saudara atau ke kerabat dekat itu lebih utama. Jadi pokoknya yang 100 ribu ini kita infakin atau kita sedekahin. Nah, yang 100 ribu ini kita buat untuk mungkin dana darurat lah ya. Jadi 100 ribu ini kita sisihin buat dana darurat gitu selama 1 bulan. Jadi nanti kalau selama setahun kita dapat dana darurat itu 1.200.000 gitu. Oke, itu kita sampingin dulu. Nah, jadi kita bisa nabung ini 1 juta gitu. Cara nabungnya gimana supaya selama 6 tahun itu bisa dapat 100 juta? Cara nabungnya tuh ini agak ekstrim, bukan ekstrim sih ya. Kalau di luar negeri atau mungkin orang-orang yang paham tentang finansial atau melek tentang finansial itu, ini mungkin nabungnya udah lumrah gitu. Jadi kita nabungnya nggak di bank, kita nabungnya di saham gitu ya. Kita nabungnya di saham, kita beli saham, kita beli perusahaan yang emang udah blue chip lah istilahnya, atau emang perusahaan yang emang pertumbuhannya tuh tiap tahun ada pertumbuhan terus gitu. Nah, misalkan kita setiap bulan itu nabung 1 juta. Iya bener ya, 1 juta gitu. Nah, 1 juta kalau dikali 12, sorry ini aku tarik ke atas dulu. 1 juta kalau dikali 12 itu jadi kan 12 juta. Nah, jadi dalam 1 tahun itu kita dapat tabungan di saham sebanyak 12 juta. Nah, konsep di saham itu adalah ini kenaikan harga saham atau kenaikan nilai harga saham gitu. Jadi misalkan kalau kita nabung 12 juta, kita anggap flat kenaikan harga sahamnya itu di 10%. Kadang di saham itu bisa lebih ya, di 15%, 20%, 30%. Ada sahamku itu kenaikannya sampai 25% lebih lah dalam 3 bulan terakhir. Itu kita kesampingin aja, kita pakai flat 10% gitu. Jadi kita tambah 10% dari kenaikan si harga sahamnya ini ya. Oke, di 13.200.000 ini untuk tahun pertama gitu. Nah, di tahun kedua kita anggapin flat juga, flat tabungan kita tuh flat, maksudnya kita nabung flat 1 juta juga selama setahun. Jadi sorry ini aku kasih kayak gini dulu. Kan 13.200.000 tuh setahun pertama. Kita tambah 1 juta dikali 12 bulan, dapatnya kan 12 juta, ditambah ini jadi 25 juta, benar. Oke, ini di tahun kedua kita nabung dapat segini, terus ditambah lagi ada kenaikan harga saham juga di tahun kedua itu sebanyak 10% lagi. Kita flatin aja selama 6 tahun, nanti 10% semua ya. Kita tambah lagi 10% kenaikan harga saham flat, jadi di 27 juta. Jadi uang kita nanti
di tabungan saham itu di tahun kedua di 27 juta. Nah, di tahun ketiga kita nabung lagi sebanyak 1 juta per bulan dikali 12 bulan gitu. Jadi dapatnya kan 12 juta lagi ditambah ini, dapatlah si nilai ini. Ini di tahun ketiga 39.720. Nah, ini nanti di tahun ketiga ini juga dapat ada kenaikan saham sebanyak 10% juga gitu. Jadi kita tambah lagi 10%. Oke. Nah, ada kenaikan tabungan kita di 43 juta ini di tahun ketiga. Kita nabung selama sebulan itu 1 juta terus, dan flat keuntungan di saham itu 10%. Ini di tahun ketiga gitu. Di tahun keempat kita tambah lagi di sini, kita nabung lagi sebanyak 12 juta karena sebulannya kan 1 juta ya. 12 juta, jadi tabungan kita di tahun keempat itu 55 juta. Nah, di tahun keempat ini ada kenaikan lagi harga saham, misalkan 10% lagi karena kita ambil flat tadi. Oke. Kita dapat di 61 juta ini di tahun keempat ya. Di tahun kelima kita tambah lagi 12 juta karena kita nabung 1 juta selama sebulan. Di tahun kelima ini kita dapat tabungan 73 juta 261.200 rupiah, dan ada kenaikan harga saham juga di tahun kelima itu sebanyak 10%. Nah, di tahun kelima ini udah mulai kelihatan ya kalau kita bisa capai 100 juta di tahun keenam. Di tahun kelima ini tabungan kita dapat 80 juta sekian. Nah, di tahun keenam, tahun terakhir ini, tahun penentuan, kita nabung lagi 12 juta. Nah, 12 juta ini kita dapat tabungan di tahun keenam itu 92 juta. Nah, di tahun keenam ini juga ada kenaikan harga saham sebanyak 10% lagi gitu. Nah, dapatlah nilai 100 juta ini di tahun keenam. Jadi tercapailah impian kita atau goals kita dapat 100 juta ini di tahun ke-6 dengan flat nabung selama 1 juta selama sebulan. Maksudnya gini, dengan flat nabung 1 juta sebulan selama setahun, dan kita lakuin terus menerus konsisten selama 6 tahun, dan keuntungan flat dari saham itu 10% per tahun ya, per tahun selama 6 tahun gitu. Karena kalau saham itu kan fluktuatif, kadang ada yang 20% setahun, 15%, 30%, tapi kita ambil yang paling rendah itu 10%. 10% dari saham itu udah rendah banget, paling rendah banget kenaikan harga saham 10% per tahun dari setiap saham itu paling rendah banget lah. Oke. Jadi bukan kita sih, kalian mungkin sebagai pekerja yang gajinya UMR itu nggak perlu sedih lagi. Jadi kalau kalian ngerti tentang keuangan, tentang filosofi uang, tentang gimana cara kita manage uang, itu pasti tetap bisa kaya gitu. Tetap nggak perlu jadi entrepreneur, nggak perlu jadi apa. Yang penting kalian konsisten, kalian naikin skill kalian supaya bisa dapat gaji tambahan lagi, supaya bisa dapat job freelance untuk ditambahin ke saham setiap bulannya kayak gitu. Ini mungkin share tipis-tipis dari aku ya. Aku juga lagi belajar, semoga bisa konsisten juga, bisa juga mencapai goals yang aku impikan untuk tahun-tahun berikutnya gitu. Semoga membantu guys.